Sebetulnya kita tidak layak menerima berkat itu, karena memang kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak mampu melakukan perintah Tuhan. Tetapi kita tetap menerimanya karena Yesus. Ini sebuah anugerah Allah bagi kita, orang percaya. Jadi bagaimana? Ya, terimalah berkat-berkat itu oleh anugerah melalui iman kita. Adakah orang yang tidak mau hidupnya diberkati? Tentunya kita tidak akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Semua orang pasti rindu hidupnya diberkati. Tetapi apakah sebetulnya definisi daripada diberkati, hidup yang diberkati? Apakah itu punya uang banyak, harta yang banyak, atau menjadi orang kaya? Apakah itu definisi daripada orang yang hidupnya diberkati? Tetapi mari kita mau lihat apa yang menjadi definisi menurut Alkitab. Hidup diberkati adalah munculnya dua karunia dalam dirinya. Itu menurut Alkitab. Terambil di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat 17 dan 18 saya akan bacakan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah bahwa orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Berdasarkan ayat ini, Alkitab mendefinisikan hidup yang diberkati adalah munculnya dua karunia, yaitu karunia memiliki dan karunia menikmati. Di sana dikatakan kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payahnya, ini karunia menikmati. Kemudian ayat 18 dikatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, ini kan karunia memiliki. Jadi orang yang diberkati Allah adalah orang yang bukan hanya sekedar mungkin banyak uang, banyak harta, menjadi orang kaya, itu mungkin salah satu bagian. Tetapi Alkitab mendefinisikan bahwa orang yang diberkati oleh Allah adalah muncul dalam dirinya dua karunia ini. Karunia untuk memiliki dan karunia untuk menikmatinya. Tuhan itu senang untuk memberkati kita. Saudara, Anda tahu bahwa Allah rindu memberkati kita karena Dia senang untuk memberkati kita. Bahkan di dalam Ulangan 28 ayat 3-13, di sana dituliskan tentang berkat-berkatnya Allah. Dimulai dengan kalimat, diberkatilah engkau di kota, di ladang, buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, dan seterusnya. Ini memberitahu tentang berkat-berkat Allah yang dicurahkan. Tetapi kalau kita lihat, berkat-berkat yang tertulis di dalam Ulangan pasal 28 itu ada syaratnya. Apakah kita mengira bahwa Anda dan saya mampu memenuhi syarat berkat tersebut? Kalau kita lihat, syaratnya adalah di Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Berbunyi begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu
dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi ayat ini memberitahu bahwa berkat-berkat Allah itu ada syaratnya jika kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Nah, Anda bisa bayangkan itu, berarti tidak peduli seberapa kerasnya kita berusaha, saya percaya kita tidak dapat melakukan semua perintah Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 10 memberitahu, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Firman Tuhan di sini memberitahu bahwa kalau kita mau hidup kita menuruti seluruh hukum yang ada, tetapi mengabaikan sedikit saja, sebagian saja, maka ternyata kita bersalah atas seluruhnya. Jadi berdasarkan ayat ini, kita tidak mampu melakukannya. Tidak peduli seberapa kerasnya, seberapa disiplinnya kita, seberapa kita memotivasi diri kita, tapi kita tidak dapat melakukan semua perintah Tuhan. Yesus ketika berinkarnasi menjadi manusia, justru pada waktu Yesus berinkarnasi ketika dia masih hidup di muka bumi ini, dia membawa hukum Taurat itu kembali kepada kedudukannya atau standarnya yang tinggi, standarnya yang kudus, standarnya yang mulia. Yesus berkata di Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus memberitahu bahwa kehidupan kita harus lebih tinggi kehidupannya dari orang-orang Farisi ini, dari ahli-ahli Taurat ini. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mendowngrade hukum Taurat agar mereka dapat melakukannya. Dan menurut pendapat mereka sendiri bahwa mereka mampu melakukannya. Tetapi Yesus mengkoreksi itu, bahwa hukum Taurat harus dilakukan dan ditaati bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani dalam hati dan pikiran. Yesus mengembalikan hukum Taurat itu pada standar tingginya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 48, Yesus berkata salah satunya adalah jangan berzina. Lalu Yesus berkata lagi, Yesus berkata jika memandang perempuan dan menginginkannya, itu sudah berzina di dalam hati. Jadi Yesus tidak memfokuskan bahwa engkau mentaati hukum Taurat bukan hanya dari tingkah laku perbuatan jasmani saja, tetapi dalam hati itu pun harus sama. Mata dicungkil, tangan dipenggal jika menyesatkan. Nah, kita bisa bayangkan bahwa kita tidak akan mampu melakukannya. Kalau kita mau jujur, apakah kita benar-benar yakin bahwa kita dapat memenuhi syarat-syaratnya? Nah, jika kita tidak bisa memenuhi syarat-syaratnya, sebetulnya Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 46 memberitahu bahwa kutuk bagi orang yang tidak bisa melakukannya. Nah, Anda bisa bayangkan, bukan berkat sebetulnya yang kita terima, tapi kutuk. Tetapi kabar baik, Yesus adalah pribadi yang melayakkan kita untuk menerima setiap berkat karena ia telah mematuhi atau menggenapi seluruh perintah-perintah Allah. Anda tahu, saat Yesus mati di kayu salib, dia mati untuk kita. Dia tidak hanya menggenapi semua perintah Allah ketika di kayu salib. Dia pun menebus kita dari seluruh kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13 itu memberitahu begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebetulnya kita tidak layak
menerima berkat itu. Karena memang kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak mampu melakukan perintah Tuhan. Tetapi kita tetap menerimanya karena Yesus. Ini sebuah anugerah Allah bagi kita, orang percaya. Jadi bagaimana? Ya, terimalah berkat-berkat itu oleh anugerah melalui iman kita. Percayalah kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat itu. Hari ini sebetulnya bukan lagi mempertanyakan diri kita bahwa seberapa besar atau seberapa mampu, seberapa layak untuk kita melakukan atau telah melakukan perintah-perintah Allah. Tapi sebetulnya pertanyaannya adalah seberapa besar kita dapat mempercayai Tuhan untuk menerima berkat-berkat itu dalam kehidupan kita. 2 Korintus 1 ayat 20 memberitahu bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi, kalau kita mau lihat, semua janji Allah di dalam Kristus Yesus adalah ya. Dan karena kita ada di dalam Kristus, maka kita bisa berkata amin terhadap berkat-berkat-Nya. Anda tahu, Allah itu senang memberkati kita. Kehidupan kita hari ini, Anda tahu, dimanapun dan sedang menghadapi apapun kondisinya, percayalah sebuah kebenaran, hati Bapa Sorgawi itu rindu memberkati kita. Bagian kita adalah, mari kita bisa mengaminkan semua janji-janji Allah karena Yesus. Karena ketika kita ada di dalam Yesus, semua janji-janji Allah itu menjadi bagian kita. Amin.